Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Hari ini sehat ya? Alhamdulillah sehat. Masih diberikan kesehatan hari ini. Sebelum kita memulai materinya, orang untuk memimpin doa. Doanya dipimpin oleh Indah Belastri. Terima kasih Indah Belastri. Baik, Ibu absen, Adis, Herawati, Indah Belastri, Meiliani. Jadi sebelum Ibu masuk ke materi hari ini, ada yang bisa menjelaskan materi kemarin? Ada yang masih ingat? Perkalian, bilangan, biner. Ada yang masih ingat? Indah? Ya, perkalian dan pembagian pada bilangan biner. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang multiplexer. Baik, sebelum masuk ke materinya, Ibu akan paparkan tentang kompetensi dasar hari ini. 3.4 mengklasifikasikan rangkaian multiplexer, decoder, dan register. Kemudian 4.4 mengoperasikan aritmetik dan logik pada aritmetik logik unit, multiplexer, decoder, dan register. Indikator pencapaian kompetensi pada pengetahuan pertama menjelaskan fungsi dari multiplexer, decoder, dan register. Indikator pencapaian kompetensi dasar keterampilan yang pertama itu menerapkan multiplexer, demultiplexer, encoder, decoder, dan register dalam rangkaian digital. Yang berikut, menentukan relasi input dan output dari rangkaian multiplexer, demultiplexer, encoder, decoder, dan register. Kemudian kita masuk pada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran itu ada 3. Yang pertama, setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat 1. Menjelaskan fungsi dari multiplexer, decoder, dan register dengan tepat. Yang kedua, menerapkan multiplexer, demultiplexer, encoder, decoder, dan register dalam rangkaian digital. Yang ketiga, menentukan relasi input dan output dari rangkaian multiplexer, demultiplexer, encoder, decoder, dan register. Tapi pada pertemuan kali ini kita hanya membahas tentang tujuan pembelajaran yang pertama, yaitu menjelaskan fungsi dari multiplexer, decoder, dan register dengan tepat. Kita masuk pada materi intinya, rangkaian multiplexer. Multiplexer atau MUX merupakan suatu rangkaian digital yang akan memilih salah satu sumber data untuk dilakukan ke outputnya berdasarkan kondisi data select. Multiplexer sering disebut dengan selektor data. Yang kedua adalah demultiplexer. Demultiplexer atau demux merupakan suatu rangkaian digital yang menyalurkan data input ke salah satu atau beberapa outputnya. Berdasarkan kondisi data select, demultiplexer sering disebut dengan distributor data. Kemudian rangkaian yang kedua yaitu rangkaian decoder. Yang pertama decoder. Decoder merupakan rangkaian yang dapat menerjemahkan kode untuk mengaktifkan satu keluaran. Rangkaian decoder diperlukan untuk membangun sebuah rangkaian digital yang memiliki multi masukan dan multi keluaran. Rangkaian decoder berfungsi sebagai piranti yang berlawanan dengan encoder. Rangkaian decoder sebuah black box yang belum diketahui bentuk rangkaiannya. Untuk itu diperlukan data tabel kebenaran, fungsi untuk didapatkan persamaan keluarannya. Dari persamaan keluarannya tersebut dapat direalisasikan dalam bentuk rangkaian digital. Rangkaian decoder dilengkapi dengan fungsi enable yang berfungsi untuk mengaktifkan rangkaian decoder. Hal ini diperlukan karena dalam beberapa sistem diperlukan rangkaian yang terdiri lebih dari satu decoder. Yang kedua, encoder. Encoder merupakan rangkaian yang dapat menjabarkan sebuah kode. Cara kerja encoder yaitu encoder akan mengeluarkan data biner pada sisi inputnya sesuai dengan salah satu saluran input yang aktif. Encoder berfungsi sebagai rangkaian untuk mengkodekan data input menjadi data bilangan dengan format tertentu. Encoder dalam rangkaian digital adalah rangkaian kombinasi gerbang digital yang memiliki input banyak dalam bentuk lain
input dan memiliki output sedikit dalam format bilangan biner. Encoder akan mengkodekan setiap jalur input yang aktif menjadi kode bilangan biner. Yang berikut adalah rangkaian register. Yang pertama itu register data. Register data dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan penyimpanan data di mikroprosesor. Contohnya adalah register akumulator, register status, dan register alamat. Sebagai penyimpanan data, register dapat digunakan untuk menyimpan keluaran dari suatu proses aritmetik pada ALU. Yang kedua adalah register geser. Register ini dapat menggeser output sejauh 1 bit setiap detak. Berikut adalah jenis register geser. Yang pertama adalah register geser kiri. Register ini menggeser data dari kanan ke kiri sejauh 1 bit setiap detik. Data awal input dimulai dari paling kanan. Register geser kanan. Register ini sama persis dengan register geser kiri, yang membedakan hanya posisi input dari kiri dan bilangan digeser ke kanan. Setelah mendengar dan melihat pemaparan dari Ibu, ada yang bertanya? Suaranya kasih besar sedikit. Ya, jadi di rangkaian register, ya, register itu ada yang register geser SISO atau serial input, serial output. Kemudian yang kedua adalah register geser SIPO atau serial input paralel output. Kemudian yang ketiga adalah register geser PISO atau paralel input serial input. Kemudian yang keempat adalah register geser PIPO atau paralel input paralel output. Ada yang menjawab yang Ibu tanyakan tentang register geser, ada yang menjawab register SISO, ada yang menjawab register SIPO, itu tidak apa-apa. Jawabannya juga benar. Baik, tugas LKPD-nya sudah ada 6 orang yang menjawab soalnya. Ini sudah masuk Meiliani. Wah, miring-miring ini. Jadi itu jawaban dari Meilani. Ada lagi yang ditanyakan? Indah? Mana Indah Belastri? Hari ini kita telah belajar tentang rangkaian kombinasional yang terdiri dari rangkaian multiplexer, rangkaian decoder, kemudian rangkaian register. Untuk pertemuan minggu depan, kita akan membahas tentang rangkaian dasar elektronika. Jadi jangan lupa belajar di rumah, jaga kesehatan. Demikian pembelajaran hari ini. Mari kita berdoa supaya apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kalian. Jadi berdoa dipimpin oleh Indah Belastri. Terima kasih Indah Belastri. Baiklah, kita akan berjumpa kembali minggu depan dan tetap semangat. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.